Tidak, tidak, tidak. Aku akan pergi. Aku akan pergi, oke. Tolong ibu dan ayah. Jangan berani-berani keluar dari masa pensiun. Kau telah terkena bubuk pelemah otot kami. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Serang. Baiklah ibu. Aku ada urusan, aku tidak bisa bicara sekarang. Aku tutup teleponnya. Wanita ini cukup berani. Dia telah mengacaukan rencana kita selama 2 hari terakhir. Bagaimana kalau kita habisi dia di dalam mobil ini saja? Habisi saja dia. Para bos besar. Ini mobil saya. Kalau kalian mau syuting adegan laga, bisakah cari tempat lain? Mobil ini baru saja saya cuci hari ini. Enyahlah. Itu tidak bisa. Saya orang yang sangat menjaga kebersihan. Kau cari mati. Tangkap dia. Siapa sebenarnya kau? Cuma sopir taksi. Yang gila kebersihan. Saya sudah bilang tadi, supaya menjaga kebersihan. Dan Anda juga harus menjaga kebersihan. Hai. Kok ada satu lagi? Saya. Anda baik-baik saja. Perlu saya antar ke rumah sakit? Baiklah, cukup. Ayo pergi. Pelan-pelan. Tunggu sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Hai. Mona, tetap tenang. Saya hanya seorang sopir taksi. Apa yang sedang Anda lakukan? Tolong. Ini sungguh absurd di atas absurditas. Benar-benar keterlaluan. Sangat konyol. Apa yang terjadi? Kepalaku sakit. Di mana para pembunuh bayaran dari tadi malam? Siapa yang membawaku ke sini? Mungkinkah pria ini yang menyelamatkanku? Mustahil. Dia hanya seorang sopir taksi. Maksud Anda apa? Anggap saja aku menghabiskan malam bersamamu. Jangan datang menggangguku lagi. Sialan. Anda pikir saya ini apa? Lupakan uang bensinnya. Saya sudah bekerja keras 7 kali dalam 1 malam. Itu berarti untuk 1 kali jalan. Kurang dari 30 yuan. Itu tidak mungkin harga pasaran, kan? Bersyukurlah aku tidak membuatmu dalam masalah. Kamu harusnya beruntung. Lagi pula, sejujurnya, teknikmu benar-benar biasa saja. Anda. Aku sangat tidak puas sekali. Saya. Hai. Hei sepupu, aku baru kembali ke negara ini tadi malam. Aku tertahan oleh sesuatu. Aku sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Kalau begitu cepatlah kembali. Siang ini, aku akan pergi ke kafe. Kamu ikut denganku. Kencan buta. Ini hanya kencan buta. Apa yang perlu dirisaukan? Jangan khawatir. Aku akan menemanimu. Ngomong-ngomong, bagaimana cerita tentang kencan butamu? Apa latar belakangnya? Dia baru kembali ke Jiangcheng 3 hari yang lalu. Sekarang, dia bekerja sebagai sopir taksi. Dulu dia seorang tentara. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Kudengar dia orangnya biasa saja. Dia Kincang, pewaris grup Y. Sopir taksi. Di seluruh Jiangcheng, ada begitu banyak sopir taksi. Tidak mungkin itu sebuah kebetulan. Pasti itu hanya kebetulan. The film was translated Lihat. and Aku narrated sudah by membayar M Anda. Media. Mulai saat ini,
Aku tidak mengenal Anda. Anda, Semua yang terjadi tadi malam harus dianggap tidak pernah terjadi. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Anda. Halo Ibu. Tidak apa-apa. Tadi cuma bertemu penumpang gila. Sudah beres kok. Bagus. Saya sedang menuju Kencan Buta sekarang. Jangan khawatir ya. Saya tutup teleponnya sekarang. Tuan Lin, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menemuiku. Saya akan bicara terus terang. Kita tidak cocok. Nona Anda bahkan tidak berusaha mengenal saya. Anda sudah menjatuhkan vonis mati pada saya. Saya tahu soal perjodohan itu. Tapi maaf, kamu bukan tipe saya. Bisnis keluarga ya kami baru saja mengembangkan ramuan keabadian yang bisa menyembuhkan kanker. Dan nilai pasar kami melonjak hingga miliaran. Tapi kamu hanya seorang sopir taksi. Tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya tabungan. Sejujurnya, kita bukan dari dunia yang sama. Nona Anda begitu yakin? Mungkin. Saya sedang menyembunyikan jati diri saya. Menyembunyikan jati dirimu. Aku tidak melihatnya. Emosi Anda cukup meledak-ledak ya. Anda bilang Anda meremehkan saya. Sebenarnya, aku juga tidak menganggapmu istimewa. Lihat saja bentuk tubuhmu. Dilihat dari depan kamu seperti pangsit kecil. Dan dari belakang kamu seperti botol kecil. Tapi kamu benar-benar punya temperamen yang berapi-api di dalamnya. Dalam keluarga Lin kami, standar bagi seorang istri untuk melahirkan anak. Berarti ini adalah kasus. Kamu benih unggul tanpa tempat untuk tumbuh. Tentu saja itu tidak akan tumbuh. Apa katamu? Nona, aku beritahu ya. Kamu tidak memenuhi syarat. Saya Ye King Cheng. Tidak menerima pria yang tidak cukup baik dan tidak punya apa-apa. Baiklah, pertunangan ini ditetapkan oleh keluarga kita. Saya beri satu kesempatan. Siapapun yang bersanding denganku Ye King Cheng harus lebih kuat dari saya. Saya hanya beri kamu waktu 1 bulan. Jika kamu bisa menaklukkan saya akan membiarkanmu menjadi pria saya. Jika tidak, pergilah dari hadapan saya selamanya. Menaklukkanmu. Aku tidak butuh waktu sebulan. 1 hari saja cukup. Kita lihat saja nanti. Sepupu, maaf The film sekali. was Ada translated kemacetan. and Jadi narrated by aku M terlambat. Media. Dasar brengsek. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mengerti. Kamu adalah pria 7 kali semalam. Kamu adalah serigala liar. Kamu hanya di sini untuk menggangguku. Karena kamu tahu aku ada di sini kan? Aku. Brengsek, rasakan ini. Tunggu, ini salah paham. Salah paham yang besar. Aku bersumpah demi bola lampu itu. Aku kesini untuk kencan buta. Sama sekali bukan untuk memerasmu. Kencan buta. Meng Meng, apa yang kamu lakukan? Kalian berdua saling kenal? Cantik lihat. Ini adalah kencan butaku. Sepupu, orang yang sedang kamu kencan buta denganmu di telepon. Tidak mungkin. Kalian berdua tidak bisa bersama. Mengapa? Karena kita berdua. Kalian berdua. Apa yang sudah terjadi? Mungkinkah pembunuh bayaran wanita berotot tanpa otak dari tadi malam adalah sepupu dari kencan butaku? Tidak mungkin, kebetulan sekali bukan? Karena dia adalah orang yang berkarakter buruk. Dan dia adalah orang yang hina dan tidak tahu malu. Yang terpenting, dia hanya bualan tanpa isi. Biar ku beritahu. Itu fitnah. Aku jelas memiliki spesifikasi mobil superkelas atas. Tapi kau bersikeras aku adalah sepeda sewahan yang rantainya lepas setiap saat. Tadi malam, aku tidak tahu siapa yang ada di dalam mobil. Mengaku sebagai mobil super. Baru saja mulai mesinmu sudah mogok. Dan jarak tempuhmu pada dasarnya 0.
7 catatan perawatanku, sangat jelas. Setiap kali itu adalah balapan ketahanan. Aku bahkan menguras tangki bahan bakar untukmu. Dan kau bilang, jarak tempuhku nol. Umpan balik pelanggan ini hanyalah kebohongan belaka. Spesifikasimu hanyalah iklan palsu. Pengalamannya sangat buruk. Jelas kau tidak tahu cara mengoperasikannya, dan kau menyalahkanku sebagai pengemudinya. Kau. Apa yang sedang kalian bicarakan? Mungkinkah kalian, sepupu? Jangan terlalu dipikirkan. Itu hanya kejadian malam itu. Aku baru saja turun dari pesawat, dan aku berakhir di taksi rongsokannya. Aku tidak menyangka dia pengemudi yang begitu buruk. Dengan sistem navigasi terbaik yang tersedia, dia masih bisa membuangku di antah berantah. Dia benar-benar aib bagi industri ini. Aku. Jadi begitu rupanya. Xiao Tianlong. Qin Chen. Xiao Tianlong. Untuk apa kau datang lagi? Kamu sudah bersembunyi dariku begitu lama. Namun aku tetap berhasil menemukanmu. Paman. Mengembangkan ramuan keabadian. Dan karena itulah keluargamu terus menderita akibat gangguan dari berbagai kekuatan misterius, mengandalkan kalian semua. Ini sudah tidak aman lagi. Tapi selama kamu menikah denganku, keluarga Xiaoku pasti akan melindungimu. Kau mencoba merebut. Di depanku. Calon tunangannya. Apa kau menganggapku hantu? Hei, aku dengar Qin Chen sudah dijodohkan sejak kecil. Jadi itu kamu. Itu benar. Qin Chen bukanlah seseorang yang setara denganmu untuk disenton. Tinggalkan Qin Chen. Aku akan memberimu 5 juta. 5 juta. Kau The film benar-benar was translated seseorang and yang bisa narrated dibeli by dengan M uang. Media. Anggap saja dirimu bijak. Ambil uangnya. Dan inyahlah. Tuan Muda Xiao. Begitu. Apa kau sudah gila? 5 juta. Untuk membeli calon tunanganku. Apa kau pikir ini? Pasar sayur yang menjual kubis. Perasaan antara Qin Chen dan aku. Tidak ternilai harganya. Siapa yang kau pikir sedang kau hina? Dengan 5 juta ini. Ambil kartumu dan segera enyah dari pandanganku. Sekarang, enyahlah. Apa katamu? Apa kau tidak mendengarku? Sudah kubilang enyahlah. Baiklah. Kau berani bicara begitu padaku. Patahkan ketiga kakinya. Ya, Xiao Tianlong, apa yang kau lakukan lagi? lumpuhkan dia untukku. Mengerti? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Sudah cukup. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Tuan Muda Xiao, urusan hati tidak bisa dipaksakan. Soal ramuan keabadian, keluarga Ye, saya sangat mampu menjaganya. Kau tidak perlu repot-repot. Baiklah. Jangan menyesal. Ayo pergi. Tunggu saja. Aku akan menghabisimu. Si cabai kecil. Jangan takut. Sudah kubilang kakakmu ada di sini. Kekuatan kakakmu tidak terduga. The film was Jika kau tidak translated percaya and padaku, narrated tanyakan pada by M sepupumu. Media. Sepupu, ayo pergi. Jangan pergi dulu. Mengapa kau mengikutiku sampai ke rumah? Bukankah kau bilang bahwa kau ingin aku menaklukkanmu? Menurutku tempat ini sangat sempurna untuk interaksi yang mendalam. Apa yang sedang kau lakukan?
Kau tanya apa yang sedang kulakukan? Biar ku beritahu sesuatu. Mulai sekarang, entah kau dan sepupuku sudah dijodohkan atau belum. Sebaiknya kau segera nyah dari pandangan kami. Sekarang juga. Kenapa? Kau masih harus bertanya kenapa. Setelah semua yang terjadi di antara kita, kau masih mengejar sepupuku. Apa kau tidak punya rasa malu? Malam itu, aku bahkan tidak tahu kalian berdua adalah sepupu. Lagi pula, jelas kau yang malam itu, yang memaksakan dirimu padaku. Jadi siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Aku peringatkan kau, sepupuku saat ini sedang diincar oleh pembunuh bayaran. Tetap di sini sama saja dengan bunuh diri. Begitu mengkhawatirkanku ya. Siapa yang peduli padamu? Adik ipar kecil ini ternyata tersipu malu. Seorang adik ipar pembunuh bayaran yang misterius. Seorang tunangan yang terlihat dingin dan murni. Menarik. Apa yang sedang kalian berdua bisikan? Lagi. Kami tadi bilang. Kami tadi bilang bahwa Xiao Tianlong mengalami kerugian besar di sini kemarin. Dan dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Ayahku pernah memberitahuku sebelumnya bahwa keluarga Xiao mencoba membeli formula ramuan keabadian berkali-kali. Tak lama setelah kami menolak mereka, para pembunuh bayaran asing mulai bermunculan. Sepertinya keluarga Xiao sangat terlibat dengan para pembunuh bayaran ini. Jangan khawatir sepupu. Aku pasti akan melindungimu dan paman. Ya, hitung aku juga. Jangan khawatir soal kacung-kacung yang dikirim keluarga Xiao itu. Aku akan menangani satu jika satu datang. Dan menghabisi sepasang jika dua yang datang. Ini bukan urusanmu. Pergi. Itu tidak bisa. Aku belum menaklukkanmu. Lagi pula, jika aku kembali sekarang, orang tuaku pasti akan menguliti kulitku. Tunggu. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah itu perlu ditanyakan? Untuk perlindungan jarak dekat, mulai hari ini, aku adalah Lin Feng perisai manusia. 24 jam, serbaguna yang siap di segala cuaca untukmu. Cukup sediakan aku makan dan tempat tinggal. Dan kau si cabai kecilku. Aku jelas tidak ingin terus menatap foto. Setiap hari sampai aku berhasil menaklukkanmu. Cinta sampai mati. Apa? Cinta sampai mati. Cinta sampai mati. Apa kau sedang bernyanyi? Suaranya lebih buruk daripada babi yang disembelih. Membosankan? Bagaimana? Apakah kau sudah ditaklukkan oleh nyanyian jiwaku? Menaklukkan apanya? Gendang telingaku hampir pecah karena kebisinganmu. Ayah, tunangan perempuan itu, Ye Qingcheng itu, membuatku kehilangan muka hari ini. Ayah harus membalaskan dendamku. Keluarga Ye telah mengembangkan ramuan keabadian yang bisa menyembuhkan kanker. Nilainya puluhan miliar. Aku berniat agar kau menikahi Ye Qingcheng, supaya secara alami kita bisa mendapatkan formula ramuan keabadian itu. Siapa sangka, segalanya akan menjadi kacau. Bahkan tim yang kukirim sebelumnya, semuanya telah dilenyapkan, karena sudah sampai sejauh ini. Tidak ada alasan untuk menahan diri lagi. Ambil 100 juta, dan suruh orang-orang Minyang yang menanganinya, kecuali Ye Qingcheng. Yang lainnya harus dilenyapkan. Mengerti? Sauli ayah Xiao Tianlong. Ratu dunia bawah Jiangchen, Minyang, meminta anak buahnya bergerak. Pasti tidak akan jadi masalah. Ye Qingcheng, kali ini, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos dari genggamanku. Mengapa kau mengikutiku lagi? Bukankah kita sudah sepakat? Aku pengawal pribadimu sekarang. Tipli yang berjaga 24 jam. Kau? Apa? The film was translated and narrated by M Media.
Siapa kalian semua? Black Wolf. Apa? Black Wolf. Katakan padaku saudara, bagaimana kau bisa mendapatkan julukan yang begitu tidak umum? Aku beritahu kau, bahkan jika kau adalah serigala paling hitam di depanku, kau tetap harus berubah menjadi husky dengan telinga terpulai. Berhenti bercanda. Sepertinya, mereka tidak datang dengan niat baik. Black Wolf ini dikabarkan sebagai pembunuh bayaran top Jiang Cheng. Dia telah beraksi 38 kali, dengan 0 kekalahan. Di antaranya, ada 3 yang merupakan buronan internasional, tentara bayaran kelas A. Saat dia menyerang, dia tidak pernah membiarkan korbannya hidup. Aku tidak menyangka ada orang di sini yang cukup tangguh. Untuk apa kalian ke sini? Bagaimana menurutmu? Konon saat mereka menyerang, tidak pernah meninggalkan seksi hidup, terlepas dari siapa majikanmu, atau berapa banyak mereka membayar. Aku akan membayar 2 kali lipat. Tidak, 10 kali lipat. 10 kali lipat. Si cabai kecil, kenapa kau tidak berikan saja uang itu padaku? Dan biar aku yang mengurus mereka. Aku jamin layanannya akan sangat memuaskan, tanpa perlu khawatir soal buntutnya nanti. Bocah, belum ada orang yang pernah berani bersikap sombong di depanku. Aku Black Wolf punya prinsip, ingin aku berkhianat pada klinku. Sama sekali tidak mungkin. Saudara-saudara, Klin sudah memberi perintah, kecuali Yi Qingqian. Yang lainnya, harus dilenyapkan. Gadis berambut pendek itu terlihat cukup cantik. Bunuh bocah itu, dan sisakan gadis itu untuk saudara-saudara, agar bisa bersenang-senang. Atau bagaimana jika kau biarkan aku bersenang-senang dengan saudara-saudaramu? Kau bersikap bias terhadap pria. Aku akan mengajukan komplain. Kau benar-benar sudah mati. Biar aku yang tangani ini. Ada apa denganmu? Dan apa yang salah denganmu? Seluruh tubuhku terasa terkuras kekuatannya. Itu bukan karena malam itu kan? Enyahlah. Kalian semua, kau lindungi sepupuku dan pergilah dari sini duluan. Aku akan menghadapi mereka. Apa? Aku bisa menahan mereka. Mundur. Jangan menghalangi jalan. Serang, habisi dia. Aku. Bocah, kau cukup ahli. Namun sehebat apapun ilmu bela dirimu, kau masih takut pada ini bukan? Kau berani. Kau tidak benar-benar berpikir memegang barang rongsokan ini. Itu saja sudah cukup untuk menghabisiku. Kau sudah berada di ambang kematian, dan kau masih berani sesumbar. Pergilah ke neraka. Katakan siapa dalang dibalik semua ini. Atau kalau tidak, sayap besi sudah tiba. Hari ini, kau akan mendapat peluru di kepalamu. Aku Black Wolf, punya aturanku sendiri. Bocah, jika kau punya nyali bunuh saja aku. Punya nyali juga ya? Kalau begitu aku ingin lihat, apakah anak buahmu punya tulang punggung sekeras dirimu? Kami tidak akan buka mulut meski kami mati. Jika kau punya, The film was nyali bunuh saja translated kami. and narrated by M Media. Bos, seorang pria tidak boleh berlutut semudah itu. Kami tidak punya pilihan. Ini bertentangan dengan hati nurani kami. Bos, semuanya adalah perintah Meinian. Dia yang menyuruh kami melakukannya. Kami tidak tahu apa-apa lagi. Miniang. Bocah, jika kau berurusan dengan kakak Mei, kau tidak akan berakhir dengan baik. Berhenti mengoceh. Kau pemain figuran. Kau sudah akan tamat. Dan kau masih mencoba mencari perhatian. Aku tahu aku salah. Hanya kakak Mei yang menyuruh kami melakukannya. Selain itu, kami tidak tahu apa-apa. Sepertinya aku harus memukulnya keluar darimu. Jika kau tidak mau bicara, Enya. Si cabai kecil. Hadiah 10 kali lipat tadi. Apakah kau akan membayar tunai? Atau dengan kartu? Meng, bukankah kau bilang para pembunuh bayaran ini sangat tangguh? Itu. Apakah sudah selesai? Aku pikir ini akan menjadi
Pertarungan hidup mati yang menegangkan. Siapa sangka, ini justru berubah menjadi pembantaian sepihak tingkat taman kanak-kanak. Black Wolf ini benar-benar dipukuli, sampai seperti anjing husky olehnya. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Seorang pria sejatis lalu melunasi hutang budinya. Kalian pulanglah duluan. Sedangkan aku akan bicara dengan Main yang itu. Kau, kau pecundang yang tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang sopir taksi. Siapa itu yang berani menerobos masuk ke tempat kakak Mei? Aku penasaran bagaimana kabar Lin Feng saat ini. Aku akan pergi berganti pakaian. Ayo kita periksa keadaannya. Baiklah, Kenapa ada Husky di sini? datang tanpa diundang dan melukai anak buahku. Tidakkah kau pikir kau kurang memiliki sopan santun? Sopan santun. Sopan santunku adalah satu-satunya yang penting. Nona ini, kau pasti Main yang kan? Kau sedikit berbeda dari yang kubayangkan. Bagaimana bisa? Biasanya seseorang dengan nama itu, kalau tidak kasar dan kekar, ya tipe yang bisa membunuh sapi dengan satu tamparan. Aku tidak menyangka hal ini. Untuk apa sebenarnya kau ke sini? Jelas, untuk melunasi hutang denganmu. Husky milikmu itu hampir membuat takut cabai kecilku dan adik iparku. Kita harus benar-benar melunasi utang ini dengan benar. Dan bagaimana? Kau berniat menyelesaikannya? Tentu saja. Dengan menghadiahimu tamparan keras. Kau berani memukul wajahku. Tidak ada seorang pun yang pernah berani memukul wajahku. Seseorang. Habisi dia. The film was translated and narrated by M Media. Kau berani membuat masalah di wilayahku. Zhou, keluarga Shaw tidak akan membiarkanmu pergi. Dalam hidupku, hal yang paling tidak aku takuti adalah diancam oleh orang lain, terutama oleh wanita cantik. Apa yang sedang kau lakukan? Jangan bergerak. Tanganku cenderung gemetar. Dan jika aku tidak sengaja menarik ke tempat yang seharusnya tidak perlu. Kau. Cukup. $100 juta. Mereka memang sangat murah hati. Setiap kesalahan punya pelaku, setiap utang punya penanggung. Aku akan mencari dalang sebenarnya dan melunasi tagihannya. Kamu tahu harus aku katakan, dekorasi tambahan ini benar-benar memberikan kesan kembali ke kesederhanaan. Aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Lin Feng, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin aku tidak begitu? Sembari membasmi sang dalang, aku juga berhasil melakukan pertukaran bilateral yang bersahabat. Apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Meniang dulu, mengikuti Dewa Perang Utara untuk menjaga perbatasan. Dia memiliki kemampuan luar biasa. Itu bukan apa-apa, hanya sedikit persuasi fisik sederhana dan sedikit seni menggambar, diikuti dengan sedikit godaan ringan. Akhirnya, aku membuat kedua anak buah wanitanya membenturkan kepala mereka dan melukis kura-kura kecil di wajahnya pada wanita. Ketika logika tak lagi mempan, seseorang sesekali harus menggunakan
Tindakan luar biasa. Kau melukis kura-kura kecil di wajah Miniang. Miniang. Wajahmu. Ada apa dengan wajahku? Lin Feng, Apakah kamu mendengar jeritan yang memekakan telinga di dalam tadi? Itu adalah bukti dari rekor gemilangku. bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kau bisa begitu tercela dan tak tahu malu. Aku tercela tak tahu malu dan tercela. Bukannya kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Seperti tadi malam di dalam mobil. The film was Hentikan. translated and Apa yang sedang narrated kalian by berdua? M-Media. Bisikan. Di sana. Mengapa akhir-akhir ini kamu mengatakan hal-hal yang tidak aku mengerti? Tidak apa-apa sepupu. Kami hanya sedang mendiskusikan. Mendiskusikan taktik. Tepat sekali. Sudahlah, jangan mengalihkan pembicaraan. Apa kau sudah mencari tahu siapa di balik semua ini? Aku sudah mencarinya. Itu ayah dan anak keluarga Xiao. Xiao Hui memberikan 100 juta hanya untuk membeli formula ramuan keabadian. Keluarga Zhao lagi. Ramuan keabadian yang dikembangkan oleh keluarga Ye kami akan mengadakan konferensi pers dalam 3 hari lagi. Itu adalah hasil kerja keras ayahku selama puluhan tahun. Aku khawatir seseorang mungkin mencoba membuat masalah di acara peluncuran. Jangan khawatir soal itu. Jika mereka berani muncul, kita hajar saja. Ada apa? Siapa yang begitu buta? Sampai berani memancing amarah. Cabai kecilku. Itu ibu tiriku. Dia bilang ayah tahu tentang kencan buta kita. Dia ingin aku membawamu kembali. Pertama untuk memandu konferensi pers. Kedua, Dan kedua, agar aku bisa bertemu calon ayah mertuaku dan ibu mertuaku. Sudah bertemu ayah mertua. Apakah aku perlu menyiapkan sesuatu? siapa ayah mertuamu? Lin Feng. Aku belum setuju untuk bersamamu. Cabai kecilku masih sangat temperamental. Tapi kamu tahu, ketika seorang wanita berkata tidak, dia sebenarnya bermaksud ya. Apa maksudmu? Aku mengerti. Kau benar-benar brengsek. Beraninya kau menggoda sepupuku. Kenapa kau tidak mati saja? Hanya anak kecil yang memilih. Aku menginginkan semuanya. Jangan khawatir, aku akan memastikan untuk memperlakukan semuanya dengan adil. Kamu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dia pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan pada hari Minggu aku beristirahat untuk menyimpan energiku. Menghemat energiku. Lin Feng. Meskipun keluarga kita memiliki kontrak pernikahan, namun ayahku adalah pria yang sangat tegas. Kamu harus mengikuti arahanku nanti. Singkirkan sikap angkuhmu itu. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin terjadi. Cabai kecil, apakah kamu mengkhawatirkanku? Kedengarannya seperti kamu sedang memberiku nasihat. Mengajariku cara memenangkan hati ayah mertuaku. Kamu, siapa yang mengkhawatirkanmu? Sepupu, jangan buang napasmu untuknya. Kamu, Baiklah, cukup. Ayo masuk. Ayo pergi. di mana ayah mertuaku? Dan ibu mertuaku? Kenapa mereka belum keluar? Liu Hu, ibu tiri Kim Chen. Ya ampun. Seorang wanita cantik. Kau pasti Lin Feng. Aku. Dan Anda siapa? Saya diizinkan tinggal di kediaman Ye. Lalu menurutmu, saya ini siapa? Anda masih sangat muda. Anda pasti putri ayah mertuaku. Yang berarti kamu tunanganku, si cabai kecil. Kakak perempuan. Pandai sekali bicara. King Chang, saya tidak menyangka tunanganmu begitu pandai bersilat lidah. Ada apa? Bukankah dia kakakku? Berhenti bicara.
The film was Apa yang salah dengan translated ucapanku? and narrated by M Media. Dia adalah istri baru ayahku. Secara hukum, dia adalah ibu tiriku. Jadi dia ibu tirimu. Apa? Dia ibu tirimu. Bukankah itu berarti aku harus memanggilmu ibu juga? Anak laki-laki yang manis. Cukup sampai di sini. Di mana ayahku? Dia menyuruh kami untuk kembali. Di mana dia? Ayahmu sedang mengurus bisnis di perusahaan. Jati kata-katanya disampaikan oleh saya. Kata-kata apa? Kita semua tahu bahwa kamu dan King Cheng memiliki pernikahan yang diatur. Sebutkan hargamu. Berapa banyak uang yang dibutuhkan agar kau meninggalkannya? Aku. Dia. Pernikahan yang diatur antara kedua keluarga kalian diputuskan oleh keluarga Ye dan tetua keluarga Lin saat itu. Sayangnya, kedua tetua itu sudah tidak ada bersama kita dan keluarga Ye yang telah mengembangkan ramuan keabadian menghadapi tekanan terus-menerus. Jati King Cheng, niat ayahmu adalah untuk membatalkan kontrak dengan Lin Feng dan membuatmu menikahi Zhao Tianlong. Itu tidak mungkin. Ayahku tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Pikiran manusia selalu berubah, bukan? Kakak, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak akan menikahi Zhao Tianlong. King Cheng, kamu harus memikirkan gambaran besarnya. Pikirkan masa depan keluarga Ye. Mengenai dirimu. Tunggu. Tanpa persetujuanku. Kamu membuat keputusan sendiri. Ibu tiri. Aku tidak berniat dipaksa. Kau benar-benar punya nyali. Baiklah, karena begitu keadaannya, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa membuat keluarga Zhao menghentikan penindasan mereka terhadap grup Y dan berhenti menginginkan ramuan keabadian, maka masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Bukankah itu justru menyulitkannya? Baiklah. Janji seorang pria adalah mutlak. Aku akan segera kembali. Lin Feng, kemana kamu akan pergi? Aku akan segera kembali. Keparat. Kenapa Mein yang tidak menjawab teleponnya? Aku tidak tahu apakah dia sudah membereskan bocah Lin Feng itu. Sudah beres. Setelah itu selesai, aku ingin Yi Qingqian gemetar di bawahku. Tuan Muda Zhao. Sudah larut. Aku ingin mengandung anakmu. Bukankah kau bilang bahwa malam ini kita akan bermain kostum? Baiklah, kalau begitu malam ini, kau bisa berpura-pura menjadi Yi Qingqian dan saksikan aku menyerang dengan tepat dan mencetak gol. Tuan Muda Zhao sangat beradab. Lin Feng, kau masih hidup. Seseorang masuklah ke sini. Apakah mereka yang kau cari? Kau. Aku memberimu pilihan. Hentikan penindasan terhadap grup Y segera. Atau, aku akan membuatmu menyesal. Pernah dilahirkan. Meskipun kau merasa hebat, kau hanyalah rakyat biasa yang tahu sedikit bela diri. Aku adalah putra sulung keluarga Zhao. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Aku menginginkan nyawamu. Dan Ye Qingqian wanita jalang itu. Aku juga menginginkannya. Begitukah? Tentu saja. Kau berani memukulku. Kau menuding hidungku dan mengumpatiku. Kenapa aku tidak boleh memukulmu? Biar The ku film beritahu was kau. translated Di seluruh and Jiangchen keluarga narrated Zhao by kami M Media. memegang kuasa atas langit dan bumi dan menutup langit dengan satu tangan. Jika kau tidak pergi dari sini sekarang juga, kau tidak akan hidup sampai esok hari. Takut, kau berani memukulku. Ayo pukul aku lagi. Pukul aku kalau begitu. Terus pukul aku. Kau merasa memegang kekuasaan langit dan bumi. Kau merasa bisa menutupi langit dengan satu tangan. Akan kutunjukkan padamu kekuatan. Akan kutunjukkan padamu cara menutupi langit. Coba saja, kalau bisa. Seorang pria sejati tidak akan memukul wajah orang lain. Bisakah kau tidak memukul wajahku? Kau masih mencoba bernegosiasi denganku. Tidak memukul wajahmu begitu. Kau berani menendang dan merusak hadiah sang bos. Aku.
Jalan itu hanya bersikap dramatis. Ayah. Halo. Siapa kau? Siapa kau? Mengapa kau memegang ponsel anakku? Putramu. Tidak bisa menjawab panggilanmu saat ini. Dia baru saja menerima tendangan yang akan mengakhiri garis keturunannya. Sepertinya Mei yang gagal. Menarik. Kau mencari anakku. Karena kau ingin kami berhenti menekan grup Y. Kalau begitu datanglah kemari dan bicaralah denganku. Kau pikir karena kau mengajak bertemu aku akan datang. Bukankah itu membuatku kehilangan muka? Kau pria yang cerdas. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah. Kau yang tentukan waktu dan tempatnya. Aku akan datang. Halo Tuan Lin. Permainan apa yang sedang dimainkan keluarga Xiao? Sudahlah, meskipun itu jebakan, aku akan menghadapinya. Ayah harus membalaskan dendam putramu ini. Dia hampir memutus garis keturunan keluarga Xiao kita. Saat si keparat Lin itu datang nanti, ayah harus mencabik-cabiknya dan mengulitinya hidup-hidup. Tidak perlu menunggu. Aku sudah di sini. Anggur ini sudah masam bukan? Kau, diam. Kau, Lin Feng. Kau bukan hanya tunangan Yi Qingqian. Kau juga pelindungnya. Kau adalah orang yang melenyapkan pembunuh bayaran yang dikirim oleh Mei Nian. Benar. Jika kau ingin bertarung lakukan saja. Aku punya urusan lain. Tuan Lin, saya mengundang Anda kemari hari ini untuk menyampaikan permintaan maaf saya. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Kau anak durhaka. Jaga bicaramu. Tuan Lin, saya meminta maaf atas kelakuan putra saya yang tidak tahu aturan. Langsung saja ke intinya. Saya Xiao punya aturan sederhana dalam berbisnis. Jika seseorang tidak bisa saya bunuh, mereka harus saya manfaatkan. Saya tahu Tuan Lin memiliki kemampuan yang mengesankan, dan saya Xiao selalu mengagumi bakat. Selama Anda bersedia bergabung dengan barisan saya, uang kekuasaan wanita, apapun yang Anda The film inginkan, was translated and Saya akan narrated sediakan. by M Media. Jadi itu tujuannya. Tidak tertarik. saya baru saja mengatakan, aturan saya adalah Aku tahu bahwa jika aku tidak bisa digunakan olehmu, maka aku harus dibunuh olehmu. berapapun yang ditawarkan grup Y. Saya akan menawarkan 10 kali lipatnya. Lagi pula saya mungkin harus memberitahu Anda, formula ramuan keabadian milik grup Y adalah sesuatu yang juga diperintahkan kepada keluarga Xiao saya untuk didapatkan. Saya harus mengambilnya. Kekuatan di belakang saya adalah sesuatu yang tidak bisa Anda lawan. Baiklah, mari kita buktikan. Kenapa begitu bersemangat untuk memulai pertarungan? Kau telah memilih jalan yang sulit. Ayah, berhenti membuang napas untuknya, Lin Feng. Kau yang mencari masalah ini sendiri. Semoga kau tidak menyesalinya. Lakukan. Aku lupa memberitahumu. Di dunia ini, tidak ada yang pernah berhasil membunuhku dengan senjata api saat berdiri tepat di depanku. Ini tidak mungkin. Kau ini manusia atau hantu? Aku juga akan memberimu dua pilihan. Pertama, hentikan penindasanmu terhadap grup Y. Kedua,
Aku akan mengirimmu dalam perjalanan satu arah ke akhirat. Tiket tidak bisa dikembalikan. Makan dan penginapan sudah termasuk. Dan aku bahkan akan menambahkan semangkuk sup mangkok. Beli 1 gratis 3. Bagaimana menurutmu? Tawaran yang cukup bagus bukan? Baiklah. Mulai sekarang keluarga Xiao saya tidak akan mengganggu grup Y. Tapi saya tidak bisa menjamin bahwa orang-orang di belakang saya akan berhenti. Jika mereka punya masalah dengan itu, mereka bisa datang mencariku kapan saja. Ayah tidak bisa mundur begitu saja. Hidup dan mati hanyalah bagian dari permainan. Jika ayah tidak puas lawan saja. Bertarunglah dengan kepalamu. Ayo, kau coba lawan aku dulu. King Cheng, jangan pergi. Sudah seharian ini, jika Lin Feng benar-benar pergi mencari ayah dan anak Xiao, dia mungkin sudah dilemparkan ke sungai untuk menjadi pakan ikan. Tapi jujur saja, aku cukup menyukai pemuda ini. Jika dia benar-benar berakhir seperti itu, sungguh sangat disayangkan. Berhenti bicara. Kemana kau akan pergi? Untuk mencarinya, aku ikut juga. Lin Feng, kamu baik-baik saja? Apa maksudmu dengan itu? Apakah kau berharap sesuatu terjadi padaku? Bahkan jika kau kembali dengan selamat, itu tidak berarti kau telah meyakinkan ayah dan anak keluarga Xiao. Jeti, sesuai kesepakatan kita, bukankah seharusnya kau berinisiatif untuk meninggalkan King Cheng? Ibu yang cantik, janganlah kita bersikap mutlak setuju. Apa maksudmu dengan itu? Apa yang terjadi? Apa yang kau katakan? Pemuda, aku sangat penasaran. Bagaimana kau meyakinkan ayah dan anak keluarga Xiao untuk menghentikan tekanan mereka pada grup Y? Apa maksudmu? Keluarga Xiao menyerah untuk menekan keluarga Y. Bukankah mereka menginginkan ramuan keabadian lagi? Mengenai hal itu rahasia. Tidak masalah jika kau tidak ingin mengatakannya. Karena kau berhasil membantu grup Y melewati krisis. Maka, sesuai kesepakatan kita, sebagai seorang ibu, aku akan berbicara dengan ayah King Cheng dan membiarkan kalian berdua bersama. Apa? Ini adalah masalah antara dia dan aku. Kamu tidak perlu terlibat. Taruhan tetaplah taruhan. Cabai kecil, kamu tidak akan menarik ucapanmu kan? Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu, Meng Meng. Pasangan muda sedang bermesraan di sini. Mengapa kau ikut campur? Pria yang sudah dewasa harus menikah. Wanita yang sudah dewasa harus bersuami. Pemuda, mengapa kau tidak menginap di sini malam ini dan meresmikan pernikahanmu dengan King Cheng? Tidak. itu tidak pantas bukan? Pemuda, ini adalah kesempatan yang ibu buat secara khusus untukmu. Jangan bersikap lemah sekarang. Baiklah, aku tidak akan menggoda kalian berdua lagi. Kalian anak muda, selesaikanlah sendiri. Untuk apa? Terima kasih untuk kali ini. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membuat keluarga Xiao berkompromi, aku tetap ingin berterima kasih padamu. Hal ini, karena sejak awal aku sudah bilang bahwa aku akan menaklukkanmu. Jadi, sebelum aku benar-benar menaklukkanmu, cabai kecilku, aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Ya, dan Meng Meng juga. Tentu saja aku tidak ingin terjadi apa-apa pada kalian berdua. Kamu telah melalui beberapa hari yang berat. Hari sudah gelap. Kami punya banyak kamar tamu di sini. Mengapa kamu tidak menginap saja malam ini? Cabai kecil ini, apakah ini pertama kalinya dalam sejarah memintaku untuk menginap? Mungkinkah dia benar-benar jatuh hati padaku? Tidak mungkin, sepupu. Kamu tidak boleh membiarkan dia tinggal. Meng Meng, mengapa setiap kali aku melunakkan sikapku terhadap Lin Feng, kamu bereaksi begitu keras?
Katakan padaku, apakah kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Hal ini. Aku sedikit lelah. Aku akan tidur. Tidur. Sialan. Apa yang kamu lakukan tengah malam begini? Kamu kesini untuk merampokku atau memanfaatkanku? Aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak menjawab saat sepupu bertanya? Pertanyaan itu tadi siang. Pertanyaan apa itu? Berhenti berpura-pura bodoh. Soal hubungan kita, kapan kamu berencana untuk berterus terang? Jadi itu yang kamu bicarakan. Apa? Apa kamu benar-benar ingin aku mengatakannya langsung di depan mereka? Kamu brengsek. Kamu sudah memanfaatkanku berkali-kali. Lihat bagaimana aku menanganimu. Tunggu. Kenapa kamu bersikeras? Memulai kontak The fisik film denganku was di tengah malam. translated Apa and rencanamu? narrated Apakah by M Media. seperti sepupumu yang menolak dengan mulutnya, tapi tubuhnya menginginkannya? Dasar kurang ajar. Apa kamu pikir statusku? Sebagai pembunuh bayaran papan atas dari aliansi Nyang, hanya untuk pamer. Aliansi Hinyan atau agen khusus? Aku penasaran kenapa kamu dikejar dengan begitu menyedihkan oleh pembunuh bayaran kelas teri malam itu. Ternyata itu hanya urusan sesama orang dalam. Maling teriak maling ya. Dasar pencuri. Aku tahu bahwa ada seseorang yang mengincar sepupuku. Jadi aku datang khusus untuk melindunginya. Kenapa aku malah menceritakan semua ini padamu? Rasakan ini. Jangan pukul ginjalku. Aku lemah. Akan kutunjukkan siapa yang lemah. Kamu. Jangan berteriak. Kalau ada yang mendengar kita. Kita berdua tamat. Posisi ini. Bukankah sedikit terlalu intim? Lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya. Siapa tadi yang bersikeras melakukan kontak fisik denganku? Kamu berani. Kamu benar-benar bertanya, apakah aku berani? Kamu sendiri yang bilang, kalau aku berani. Sayang, kamu tidak ingin hal ini diketahui sepupumu kan? Lin Feng, apakah kamu sudah tidur? Suara apa itu tadi? Aku masuk. Sialan. Kenapa cabai kecil itu masih terjaga di jam segini? Jika dia menemukan kita seperti ini, aku tidak akan punya cukup alasan untuk mengelak. Ini bencana besar. Apa yang harus kulakukan? Lin Feng, buka pintunya sekarang. Aku masuk. Aku di sini. Apa kamu bodoh? Tunggu tidak. Aku sudah tidur. Apapun yang kamu katakan, itu semua tidak masuk akal. Bukankah ini membuat sepupuku sadar bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di sini? Sialan, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa rasanya seperti kita sedang diranjang bersama? Mengapa aku mendengar suara orang lain di ruangan ini? Lin Feng, ada apa denganmu? Aku masuk menggunakan kunci. Bagaimana sekarang? Tidak. Kehilangan nyawa. Sudah pasti tewas. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Ini. Sudah berakhir. Rahasianya terbongkar sekarang. Aku tamat. Cabai kecil. Kenapa kamu menerobos masuk ke kamarku dan menarik selimutku? Mungkinkah kamu ingin? Kamu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sudah tahu. Kamu memang mengincarku. Mulutmu bilang tidak, tapi tubuhmu cukup jujur bukan? Aku baru saja mendengar suara aneh di kamarmu. Jadi aku masuk. Itu karena aku berdansa denganmu di dalam mimpi. Tataplah mataku yang tulus ini. Tunggu. Apakah tadi kamu sedang berbicara dengan seseorang sebelumnya? Itu karena aku sedang berlatih komedi tunggal dan berolahraga agar tetap bugar. Kalau begitu jelaskan.
Mengapa kamu berkeringat dingin barusan? Itu hanyalah keringat semangat. Manifestasi fisik. Dari cinta membara untukmu. Kenapa kamu begitu gelisah? Mungkinkah kamu menyembunyikan seseorang di balik selimut? The film Tentu was saja tidak. translated and King-chan, narrated by M Media. Ini sudah larut. Kenapa kalian berdua belum tidur? Apa yang sedang kalian lakukan? Tidak ada apa-apa. Sudah larut. Apapun itu, mari kita bicarakan besok. Apakah sepupuku dan yang lainnya sudah pergi? Kecilkan suaramu. Pergi dari sini. Kapan kamu akan memberitahu sepupuku tentang kita? Sialan, kamu tidak akan memakai celanamu lagi dan pura-pura tidak terjadi apa-apa kan? Reputasiku bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Aku itu. Lihat. Hanya saja kita sedang. Baiklah, berhenti dengan semua ini dan itu. Aku memberimu 3 hari untuk memikirkannya. Jika kamu tidak mengatakan apapun saat itu tiba, aku yang akan melakukannya. Baiklah, aku mengantuk. Aku akan kembali tidur. Anggap ini serius. Saat tidak ada orang di sekitar. Pergi dari sini. Dan jangan lupakan apa yang kukatakan padamu. Bukankah sudah kubilang jangan kembali? Kenapa kau ada di sini lagi? Ibu rasa ibu baru saja melihat Meng Meng meninggalkan kamarmu. Kau benar-benar iblis kecil. Ibu tidak menyangka kau begitu mampu menaruh hati di 2 tempat sekaligus. Benar saja, kalian para pria semuanya sama. Kau sangat nakal. Ibu Tiri. Apa maksudnya itu? Cukup, ibu sudah berpengalaman, ibu tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang luput dari ibu. Kau tidak perlu mengucap sepatah kata pun. Namun, Tona cukup karismatik dan berbakat juga. Ditambah lagi kau punya tatapan yang membuat orang menginginkanmu. Seandainya ibu beberapa tahun lebih muda, siapa tahu ibu mungkin sudah mengejarmu sendiri. Ada apa? Ibu rasa kau hanya terlalu bersemangat. Saya baik-baik saja, Ibu. Baiklah, ibu tidak akan menggodamu lagi. Mari bicara bisnis. Bisnis. Besok, kau dan King Chang akan datang ke grup Y. Pertama, ayahnya ingin bertemu denganmu. Dan kedua, ramuan keabadian yang dikembangkan oleh grup Y telah mencapai kematangan teknis. Peluncuran produknya lusa, karena kalian berdua telah memutuskan untuk bersama. Sesuai keinginan ayahnya, dia ingin kau calon menantunya. Untuk mulai memahami bisnisnya. Keluarga Xiao telah mencoba berkali-kali untuk menyelisik ramuan keabadian. Sebenarnya untuk apa itu? Ini bisa menyembuhkan kanker dan memodifikasi gen manusia. Ini adalah karya seumur hidup ayah King Chang. Karya hidupnya. Itu mengesankan. Tidak buruk untuk seorang ayah mertua yang belum pernah kutemui. Baiklah, pesanku sudah tersampaikan. Aku akan kembali beristirahat. Baiklah. Nah, soal King Chang dan Meng Meng. Jika kau punya bakat, menjalin 2 hubungan bukanlah hal mustahil. Namun syaratnya adalah jangan sampai perahunya terbalik. Ibu mendukungmu. Katakan padaku.
Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Mengapa ada anjing husky di sini? Menerobos masuk tanpa diundang. Dan melukai anak buahku. Bukankah itu agak keterlaluan? The film was translated and narrated by M Media. Bawahan Anda Miniang menyapa Komandan Lin. Kepergianku yang sunyi saat itu bukanlah tanpa alasan pribadiku. Miniang tahu bahwa Komandan Lin dijebak oleh pengkhianat dan dipaksa bersembunyi. Kembali menjalani kehidupan dalam ketidakjelasan. Laporan terbaru dari informan memberi Miniang informasi bahwa Anda ada di sini. Itulah mengapa saya terlibat dengan grup Xiao. Berharap bisa menggunakan pengaruh mereka untuk menemukan Anda. Saya harap Anda mau memaafkan saya. Jangan sebarkan kabar tentang identitasku. Ya. Kau sudah lama berhubungan dengan grup Xiao. Apakah kau menemukan sesuatu? Berdasarkan pemahaman saya tentang Xiao Tianlong, dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini selesai. Terlebih lagi, keluarga Yao kini telah bersekutu dengan perkumpulan naga hitam dan bertekad untuk mendapatkan ramuan keabadian. Sangat mungkin bahwa mereka akan menggunakan ramuan keabadian untuk mengintip kode genetik orang-orang Sia besar. Kita harus waspada. Aku telah kembali dari Gunung Mayat dan Lautan Darah. Kembali ke Jiangshan kali ini. Aku tentu berniat melindungi kedamaian di sini. Jika ada bajingan yang berani menantang kekuatan Sia besar, mereka akan diburu sejauh apapun mereka bersembunyi. Menyingkirlah. Aku harus menemui Nona Chishima. Mundur. Nona Chishima. Lin Feng membunuh ayah saya. Dan tim yang saya pimpin telah musnah sepenuhnya. Anda harus. Untuk sekadar menerobos masuk seperti ini. Xiao Tianlong. Kau sangat tidak sopan. Nona Chishima. Keluarga Xiao kami benar-benar sudah tamat. Saya tidak punya pilihan lain. Anda harus membalaskan dendam saya. Keluarga Xiaomu menjanjikanku dengan begitu pasti bahwa kau akan menikahi Qing Cheng dan mengambil kembali ramuan keabadian untuk perkumpulan naga hitam. Tapi sekarang kau telah gagal berkali-kali. Perkumpulan naga hitam tidak lagi membutuhkan keluarga Xiaomu. Apa katamu? Kami membiarkan keluarga Xiao tetap ada awalnya. Karena kau masih bisa menggigit. Tapi sekarang, apakah anjing yang ompong? Ada gunanya. Apa yang sedang kau rencanakan? Karena keluarga Xiao tidak lagi berguna. Maka, biarkan mereka dihapuskan dari muka bumi. The film was translated and narrated by M Media. Darah kotor telah menodai tempat kesucian ini. Bersihkan tempat ini. Juga kirimkan hadiah dariku kepada Tuan Lin di grup Y. Saya yakin bahwa begitu dia melihat hadiah ini, dia akan mengerti. Ya. Si cabai kecil. Kau sudah mengabaikanku selama setengah jam. Apakah ketampananku memengaruhi efisiensi kerjamu? Jika kau tidak turun sekarang, saya akan menyuruh pihak keamanan untuk menyeretmu keluar. Jangan seperti itu.
Ayahmu yang bersikeras agar aku datang. Katanya hanya melalui kontak dekat. Kita bisa menumbuhkan kasih sayang secara langsung. Hentikan bualanmu. Kata-katamu itu telah membuat hatiku terasa dingin dan hampa. Aku tidak akan merasa lebih baik kecuali kau memberiku ciuman. Mimpi saja kau. Nona, ada hadiah di sini. Yang ditujukan khusus untuk Tuan Lin. Untukku. Kau bilang hadiah ini untukku. Pengirimnya tidak meninggalkan nama. Dan langsung pergi begitu hadiah itu diserahkan. Penggemar mana yang mengirim barang ini? Perlukah kubantu mengosongkan tempat untukmu? Sedikit kecemburuan ini bisa tercium dari jarak 3 jalan. Si cabai kecil, kau tidak benar-benar cemburu kan? Kau, Atau bagaimana kalau aku buka hadiah ini untukmu? Bagaimana jika ini bom waktu? Atau semacamnya? Kau tahu, ini tidak akan membunuhmu bukan? Ini. Mengapa kado ini berbau aneh? bau aneh apa ini? Jika kau tidak mau membukanya biar aku saja. Coba kulihat. Pengagum manakah yang mengirim ini padaku? Bukankah ini jam tangan milik Xiao Tianlong? Mengapa berlumuran darah? Nomor asing. The film was translated Halo, and siapa ini? narrated by M Media. Tuan Lin. Ada pepatah lama di negaramu. Melepas harimau kembali ke gunung hanya akan mendatangkan masalah. Keluarga Xiao ingin membunuhmu. Aku telah menyingkirkan Xiao Tianlong untukmu. Sumber masalah itu. Aku ingin tahu bagaimana caramu berterima kasih kepadaku atas hadiah yang begitu besar ini. Begitukah? Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Bicara yang jelas, apa maumu? Seperti kata pepatah, pertemanan terjalin melalui konflik. Aku ingin bertemu dengan Tuan Lin lagi. Bolehkah aku mendapatkan kehormatan itu? Dan jika aku menolak? Lain kali, apakah kau akan menggunakan sesuatu yang lain untuk mengancamku? Tuan Lin adalah pria yang cerdas. Anda seharusnya tahu bagaimana cara memilih. Kau tentukan waktu dan tempatnya. Aku siap melayanimu. Kamu tidak boleh pergi. Ini jelas. Sebuah jebakan yang disamarkan sebagai perjamuan. Keluarga Xiao telah memihak perkumpulan naga hitam. Sekarang, setelah Xiao Tianlong tewas, kau adalah target mereka berikutnya. Jika aku tidak pergi, mereka akan mengincar kau dan grup Ye saat itu terjadi. Apakah kau akan mampu menanganinya? Bagaimanapun juga kamu tidak boleh pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Si cabai kecil. Aku menyadari. Kau benar-benar sangat berbeda dari saat pertama kali aku bertemu denganmu. Apa bedanya diriku? Dulu, kau sedingin es. Tapi sekarang kau seberapi-api. Jangan khawatir. Api milikku ini tidak hanya bisa melelehkan gunung es sepertimu, tapi juga bisa membakar habis monster dan iblis itu. Lin Feng. Saya sudah lama menunggu Tuan Lin. Waktuku sangat berharga. Pimpin jalannya. Nona Chishima telah menyiapkan hadiah untuk Anda. Saya yakin Anda akan menyukainya. Silakan ikuti pengawal ini. Lewat sini Tuan Lin. The film was translated and narrated by M Nona Media. Chishima, untuk apa ini? Apakah kau butuh aku panggilkan ambulans? Tuan Lin. Hari itu di grup. Saat kita berpapasan. Gerakanmu benar-benar menaklukkan hatiku. Anda adalah pria pertama yang pernah menaklukkanku. Jadi begitu rupanya. Tunggu. Alurnya terasa tidak benar bukan? Bukankah seharusnya proses yang normal
adalah mengeluarkan ancaman terlebih dahulu, lalu mulai bertarung. Mengapa langsung menggunakan perangkap kecantikan? Pria-pria biasa itu. Aku sama sekali tidak peduli pada mereka. Namun, Anda berbeda. Di grup Y, Anda hanya butuh beberapa gerakan untuk menaklukkan hatiku. Aku peringatkan kau. Aku punya prinsip. Ye Qingcheng, gadis naif itu. Tahu cara memuaskan. Seorang penguasa sejati. Biar aku ajari Anda. Apa arti penaklukan yang sesungguhnya? Baiklah. Kalau begitu Nona Chisima katakan padaku. Apa itu penaklukan yang sebenarnya? Para wanita dari perkumpulan naga hitam kami adalah ahli dalam seni pelayanan. Jika Anda bersedia Tuan Lin, saya bisa mendemonstrasikannya untuk Anda. Aku adalah orang yang suka berterus terang. Katakan apa isi pikiranmu. Jika tidak, aku tidak ingin menjadi orang yang dituduh kabur setelah memakai celanaku. Tuan Lin, menyerahkan Jia Tianlong kepada Anda adalah cara kami menunjukkan ketulusan terbesar kami untuk bekerja sama. Kerjasama. Perkumpulan naga hitam bertekad untuk mendapatkan ramuan keabadian. Jika Anda bersedia Tuan Lin, kita bisa membagi keuntungan 50-50. Tentu saja, Anda bisa mengajukan syarat Anda sendiri. Termasuk saya. Saya juga bisa menjadi milik Anda. Harus kuakui. Wajahmu memang memikat. Syarat yang kau tawarkan juga cukup menggoda. Jeti, Tapi aku menolak. mengapa? Karena aku tidak pernah bernegosiasi dengan binatang. Tuan Lin, Anda harus berpikir dengan matang. Perkumpulan naga hitam itu jahat dan kejam. Di Sia besar kami ada pepatah yang berbunyi, mereka yang berada di jalan berbeda tidak bisa bekerja sama. Lagi pula, lihat tubuhmu yang kerempeng itu, rata seperti papan di segala sisi, tidak menarik dan membosankan. The film was Kurus seperti translated tauge. and narrated Aku by bahkan M. tidak Media. menginginkanmu meski gratis. Anda sedang menjemput ajal. Siapa yang akhirnya mati, masih harus dilihat. Lepaskan. Aku adalah seseorang yang benci membiarkan ancaman tidak ditangani karena perkumpulan naga hitam membuat masalah tepat di depan hidungku. Maka bersiaplah untuk mati. Bunuh aku. Dan Yi Qingcheng serta Su Xingmeng. Keduanya akan mati. Apa katamu? Apa maksudmu dengan itu? Apa yang terjadi pada mereka? Tuan Lin, karena saya berani membawa Anda ke sini, saya tentu sudah melakukan persiapan. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, Ye Qingcheng dan Su Xingmeng akan lenyap. Saya tahu, mereka sangat penting bagi Anda. Lin Feng selamatkan kami. Halo, Ye Qingcheng. Di mana kalian? Halo, Tuan Lin, apakah Anda tahu sekarang betapa kuatnya perkumpulan naga hitam kami? apa yang harus kami lakukan agar kamu melepaskan mereka? Pertama, buat tunangan Anda Yi Qingcheng. Menyerahkan formula ramuan keabadian dan paten teknisnya. Kedua, Anda harus tunduk kepada saya. Apa kau sedang bermimpi? Tuan Lin, sebaiknya Anda pikirkan ini matang-matang. Begitu saya melakukan panggilan ini, Ye Qingcheng dan Su Xingmeng akan tamat selamanya.
Tunggu. Tuan Lin, apakah kau sudah mengambil keputusan? Karena kita akan mendiskusikan kesepakatan, maka kamu harus membiarkanku memastikan mereka aman terlebih dahulu. Tidak masalah, ikut aku. Lin Feng, selamatkan aku. Kalian semua pengecut yang tidak berguna. Jika bukan karena fakta bahwa aku mengalami cedera saat berolahraga ekstrem beberapa hari lalu dan belum pulih sepenuhnya, bagaimana mungkin aku bisa disergap oleh kalian? Mengendap-endap saat aku sedang tidur, menyergapku saat aku sedang rentan, mengeroyokku. Kalian macam apa itu? Jika punya nyali lawan aku 1 lawan 1. Kalian brengsek. Kalian pengecut. Jangan cuma berdiri di sana, kalian orang rendahan. Selamatkan kami. Tuan Lin, kau sudah melihat mereka sekarang. Sekarang, kau bisa membuat pilihanmu. Lin Feng, ramuan keabadian tidak boleh jatuh ke tangan perkumpulan naga hitam. Meskipun aku harus mati, kamu tidak boleh menyetujui syarat mereka. Jika aku tidak memilih, Maka mereka berdua akan mati. The begitukah? film was translated and narrated by M Media. Lepaskan aku. Dalam hidup ini, hal yang paling kubenci adalah diancam. Keparat. Lepaskan Nona Chishima. Kau pikir aku akan melepaskannya begitu saja? Bukankah itu akan membuatku terlihat tidak punya harga diri? Cukup. Kita berdua sekarang sama-sama punya sandera. Bagaimana kalau begini? Aku akan menghitung 1, 2, 3. Dan kita berdua akan melepaskannya secara bersamaan. Karena kita sudah berada di ujung jalan. Mari kita berhenti membuang waktu. Penjahat seharusnya segera turun dari panggung. Aku masih harus pulang untuk makan malam. Tidak. Kau hanya punya 1 sandaran. Aku punya 2. Kesepakatan ini tidak adil. Benar. Kamu ada benarnya juga. 2 wanita. Kau pilih salah satu dari mereka. Dan kita akan melakukan pertukaran. Aku akan menghitung 1, 2, 3. Dan kita akan melepaskan secara bersamaan. Maksudmu, kamu ingin aku memilih di antara mereka? Aku memilihnya. Lin Feng, jangan. Kamu harus membiarkan sepupu tetap hidup. Lin Feng. Karena kamu sudah memilih Meng Meng, maka kamu harus memastikan bahwa dia selamat. Jika Meng Meng sampai terluka, aku akan menghantuimu bahkan dari liang kubur. Sepupu Tuan Lin, karena kau sudah membuat pilihanmu, maka biarkan anak buahku berhitung 1, 2, 3. Dan kami akan melepaskan mereka bersamaan. Jika kau melakukan ini, maka kau tidak akan punya sandera lagi. Jika kau tidak setuju kerjasama kita, dia pasti akan mati. Lin Feng, jika sepupu mengalami kemalangan, meskipun kamu menyelamatkanku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Meng Meng, jangan keras kepala. Aku memilih jalan ini sendiri. Kamu harus terus hidup untukku. Sepupu, ini salahku. Aku tidak bisa melindungimu kali ini. Begitu kamu pergi ke alam baka, Meng Meng akan merindukanmu. Setiap festival Qingming, aku akan membakar uang kertas untukmu. Sepupu. Baiklah. Kau sudah mengucapkan kata-kata terakhirmu, bukan? Lalu bisakah kau membiarkan orang-orangku mulai berhitung sekarang? 1, 2, 3. Letakkan senjata kalian. Jika tidak, bunuh mereka di tempat. Komandan Lin, semua anggota pinggiran perkumpulan naga hitam telah dibersihkan. Situasi sudah terkendali, menunggu perintah Anda selanjutnya. Bawa para kacung ini dan seret mereka semua pergi. Interogasi mereka dengan ketat. Kamu harus mencabut sampai ke akar para mata-mata yang perkumpulan naga hitam. Tanam di gedung ini satu persatu. The film Yeah. was translated and narrated by M Media. Bocah, mencoba melawanku.
Sekarang apa kau tahu? Seberapa kuat aku? Lin Feng, apakah kamu baik-baik saja? Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku di sini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Begitulah kejadiannya. Untungnya Komandan Lin memberitahu kami sebelumnya, sehingga aku bisa membawa anak buahku, dan tiba tepat waktu. Jadi begitu rupanya. Kamu sudah merencanakan semuanya. Mang Meng, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sepupu. Orang yang sedang dalam masalah adalah dia. Sialan. Kenapa kau memukulku? Kamu masih berani bertanya. Seandainya sepupu mengalami celaka hari ini, aku pasti sudah memukulmu sampai mati. Itu piring terbang. Mencari gara-gara denganku. Setelah hari-hari penuh kekacauan ini, akhirnya semua berakhir. Apakah kamu yakin bahwa semuanya benar-benar sudah berakhir? Aku benar-benar yakin. Perkumpulan naga hitam yang membuat keributan besar ini telah berhasil menarik perhatian para petinggi. Sekarang di seluruh negeri, pembersihan besar-besaran dan penuh semangat telah dimulai. Semua orang yang terlibat dengan perkumpulan naga hitam atau siapapun yang ingin menjadi kacung mereka akan diburu satu persatu sampai ke akarnya. Ini bukan hanya soal kejadian ini. Setelah mengalami badai ini, ayah dan saya telah mendiskusikannya dan mengambil keputusan. Keputusan apa? Kami akan menyumbangkan seluruh formula ramuan keabadian serta paten penemuannya kepada negara secara cuma-cuma. Sial, benarkah? Itu, puluhan miliar itu hanya uang receh bagimu. Kamu memutuskan untuk menyumbangkannya begitu saja. Seberharga apapun sesuatu itu, kamu tetap butuh kemampuan dan nyawamu untuk melindunginya, bukan? Lagi pula, setelah disumbangkan ke negara, nilai yang dihasilkan akan jauh lebih besar daripada jika tetap di tangan keluarga Ye. Kamu benar-benar mulia ya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Baiklah, urusanku sudah selesai. Sekarang, mari kita bahas masalah serius lainnya. Teruskan kalian berdua. Sejak kapan ini dimulai? Sepupu, cukup. Aku tidak buta. Melihat bagaimana kalian berdua bertingkah akhir-akhir ini, semua tindakan sembunyi-sembunyi itu, saling melirik, dan sikap canggung yang ragu-ragu itu, aku tahu ada yang tidak beres. Aku. Ini kita. Mengakulah sekarang, dan kalian akan diberi keringanan. Jika melawan tanggung sendiri akibatnya. Bicara. Begitulah kejadiannya. Benarkah? Sepupu. Aku bersumpah, saat itu aku benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah tunangan hasil perjodohanmu. Jika aku tahu, aku akan melompat keluar dari mobil sebelum membiarkannya menyentuh ujung jariku sekalipun. Cara kamu mengatakannya, seolah-olah aku sangat ingin menyentuhmu. Jelas-jelas kamu yang agresif. Kamu memaksaku. Jadi, itu dipaksakan begitu. Tatapan macam apa itu? Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat ke sini. Meng Meng. Lin Feng, bagaimanapun juga, orang yang dijodohkan denganmu seharusnya adalah aku. Ada apa dengan tatapan itu? Bukankah kamu bilang kamu tidak menyukaiku? Itu sudah masa lalu. Bukankah sebelumnya kamu bilang bahwa ketika seorang wanita bilang tidak, maksudnya benar-benar ya? Tapi, nasi sudah menjadi bubur, dan sekarang sudah hampir jadi berondong jagung. Sepupu, kamu harus adil dan objektif mengenai hal ini. Baiklah Lin Feng, kamu mencoba mendapatkan segalanya tanpa kehilangan apapun, bukan? Benar kan? Bukannya kamu yang bilang begitu sebelumnya? Mang itu untuk hari Senin, Rabu, Jumat, lalu Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Kamu harus menghemat tenaga. Itu hanya candaan. Jadi itu tadi cuma bercanda. Aku tidak peduli. Aku juga tidak peduli. Pelan-pelan. Lenganku, punggungku, kalian ini. Ini adalah siksaan yang mematahkan tulang tolong.